3 PB5 dan tema 2 subtema 1 PB1. Yang pertama kita akan membahas tentang drama. Apa yang dimaksud dengan drama? Jadi drama itu adalah kata yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yang itu kata dramoi, yang artinya bertindak atau berbuat. Nah, sedangkan menurut KBBI, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting. Nah, selanjutnya drama itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya tragedi, yaitu penuh dengan kesedihan. Yang kedua komedi, yaitu penuh dengan hal-hal yang lucu. Yang ketiga tragedi komedi, yaitu sebuah perpaduan antara komedi dan sebuah tragedi. Yang keempat ada melodrama, yaitu dialog yang diucapkan serta diiringi dengan melodi atau alat musik. Yang kelima ada opera, yaitu drama yang dialognya dinyanyikan dan diiringi dengan musik. Kemudian ada tablo, yaitu drama yang mengedepankan unsur gerak, di mana para pemainnya itu tidak mengucapkan dialog sama sekali, namun hanya melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu adalah drama yang berdasarkan penyajian tokoh. Sedangkan ada juga nih drama yang berdasarkan sarana pentas. Yang pertama ada drama panggung, kemudian drama radio, drama televisi, drama film, ada drama wayang, dan bahkan ada yang namanya drama boneka, yaitu dimana para tokohnya dalam sebuah drama itu digambarkan melalui penggunaan sarana boneka yang kemudian dimainkan oleh beberapa orang sebagai pemain dalam dramanya. Untuk selanjutnya yaitu ada struktur drama. Apa saja sih yang ada di struktur drama? Yang pertama ada babak atau episode, yaitu bagian dari naskah drama yang merangkum peristiwa di suatu tempat. Kemudian ada adegan, yaitu bagian dari drama yang menunjukkan terjadinya perubahan peristiwa. Yang ketiga ada dialog, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua atau beberapa tokoh. Yang keempat ada prolog, yaitu kata pengantar ketika akan masuk sebuah drama. Dan yang kelima adalah epilog, yaitu bagian akhir dari sebuah drama. Kemudian ada juga unsur-unsur drama, yaitu terdiri dari tema yang merupakan gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua ada alur, yaitu jalan cerita dari sebuah drama. Yang ketiga tokoh, yaitu karakter dalam drama yang terdiri dari tokoh utama serta tokoh pendukung. Yang keempat ada watak. Watak itu dibagi menjadi 3. Ada watak protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keempat adalah latar, yaitu gambaran yang mengenai tempat peristiwa terjadi, waktu peristiwa terjadi, serta situasi peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton sebuah drama tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang poster. Jadi poster itu adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar, dan isinya itu memuat informasi dan ditempel di tempat-tempat umum. Nah, poster ini bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk seperti jasa, kegiatan, dan seputar pendidikan. Nah, poster juga bertujuan untuk memberikan informasi dan mengajak ataupun menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang ada di dalam poster itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis poster. Yang pertama ada poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berkaitan dengan seperti kesehatan atau layanan masyarakat lainnya. Yang kedua poster niaga, yaitu yang berkaitan dengan jual beli atau perdagangan. Yang ketiga ada poster karya seni, yaitu menampilkan sebuah karya seni seseorang. Yang keempat adalah poster pendidikan, yaitu isinya tentang pendidikan.
Yang kelima adalah poster kegiatan, dan isinya itu semuanya tentang kegiatan seperti kegiatan perlombaan dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri poster apa saja? Nah, yang pertama harus menggunakan kalimat ajakan. Yang kedua, terdapat gambar yang menarik disertai slogan, kemudian dipasang di tempat-tempat umum dan masyarakat itu sebagai sasarannya, serta dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, dan menggunakan paduan warna yang kuat dan kontras. Yang terakhir adalah ukurannya harus disesuaikan dengan tempat pemasangannya. Selain ciri-ciri, ada juga langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita harus tentukan dulu temanya itu apa. Yang kedua, baru buat pesan dalam kalimat singkat yang berbentuk slogan. Yang ketiga, gunakan gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Dan yang keempat, kita harus tentukan ukuran kertas, bahan, alat, dan warna yang kontras dengan gambar. Kemudian kita akan bahas teks laporan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah sebuah teks yang isinya memuat tentang hasil dari laporan percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama ada judul, ya. Jadi judul itu adalah kepala dari sebuah teks. Yang kedua adalah kata pengantar, yaitu berisi latar belakang mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Yang ketiga adalah daftar isi, yaitu membuat nomor halaman dari masing-masing bab untuk memudahkan pembaca mencari informasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah pendahuluan, berisi latar belakang, yaitu membuat alasan utama keseluruhan kegiatan. Yang kedua harus membuat manfaat kegiatan itu untuk apa, dan yang ketiga adalah tujuan dari kegiatan itu untuk apa. Nah, kemudian ada teori. Teori ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan atau memuat tentang informasi yang diperoleh dari buku atau majalah maupun internet. Yang keenam adalah pelaksanaan kegiatan, yaitu memuat informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta alat dan bahan yang digunakan dan langkah kerjanya seperti apa. Yang ketujuh adalah hasil pembahasan, yaitu menjelaskan hasil dari kegiatan sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Yang kedelapan adalah kesimpulan, yaitu berisi kesimpulan dan saran dari laporan hasil percobaan yang kita lakukan, ya. Yang ke-9 adalah daftar pustaka, yaitu berisi data tentang sumber informasi yang kita dapat itu dari mana. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata tanya. Jadi kata tanya itu terdiri dari kata apa, yaitu berfungsi untuk menanyakan benda. Kedua, kata siapa, yaitu berfungsi untuk menanyakan nama orang. Yang ketiga, di mana, yang berfungsi untuk menanyakan tempat keberadaan. Yang keempat, kapan, untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa, untuk menanyakan sebab atau perbuatan. Dan yang keenam, bagaimana, untuk menanyakan sebuah cara ataupun kondisi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejarah singkat proklamasi. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945.
Peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia antara lain Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, 16 Agustus 1945, pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maida, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung mulai pukul 02.00 hingga 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maida, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Acara dimulai pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu,
Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Peringatan 17 Agustus 1945. Anak-anak, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, seperti yang kita ketahui, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan dengan meriah. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Dengan mengetahui secara jelas dan rinci, serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, maka akan membuat semangat dan berusaha untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Selanjutnya IPA, tentang ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai. Bau tersebut berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar datang kepadanya, dan manfaatnya ialah untuk membantu proses penyerbukan. Yang kedua adalah tumbuhan insektivora. Contohnya ialah kantong semar. Tumbuhan ini adalah tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan ini mencari perhatian serangga dengan cara mengeluarkan bau yang harum. Insektivora memakan serangga agar dapat memperoleh zat nitrogen dari serangga tersebut. Yang ketiga adalah tumbuhan xerophyt. Contohnya ialah pohon kaktus. Tumbuhan ini mampu tinggal di daerah yang panas, kering, dan tandus. Keistimewaannya ialah daun kecil yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan batang tebal berlapis lilin untuk menyimpan air. Yang keempat adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan ini dapat hidup di lingkungan air. Contohnya ialah pada bunga teratai. Bunga teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Teratai memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Daunnya berfungsi untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya agar dapat berfotosintesis. Nah, sedangkan batangnya berfungsi untuk membawa oksigen hingga ke akarnya. Yang kelima, tumbuhan higrofit. Contohnya ialah pohon keladi. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah lembab. Cirinya memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang keenam adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang hidup di pantai. Ciri-cirinya ialah berupa akar napas. Akar ini akan muncul di permukaan air untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Untuk ciri-ciri tumbuhan yang lainnya bisa kalian lihat di buku tematik halaman 11 sampai dengan 12. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana dengan video pembelajarannya? Sudah dilihat semua? Alhamdulillah jika sudah dilihat semua. Semoga ilmunya semakin bermanfaat. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucap Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.